Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita di pagi hari ini untuk kita bersaat teduh, kita menghadap Tuhan. Kita datang dengan hati yang bersukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur karena Tuhan adakan hari ini bagi kami. Terima kasih di sepanjang malam Engkau telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami. Dan Engkau juga yang telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang masih kami miliki. Ada banyak orang tidak lagi memiliki hari ini dengan kesehatan dan kekuatan. Tapi kalau kami masih dipercayakan, artinya Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Dan Engkau juga yang telah menyediakan segala yang kami perlu untuk hari ini pada saat kami tidur. Itu sebabnya kami akan membaca, dengar dan renungkan firman-Mu sebelum kami memasuki dunia kerja kami. Kami menghormati Engkau, memuliakan Engkau. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap sahabat Galilea yang mendengar, mereka terberkati. Mereka berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul untuk perikop ini adalah kemenangan terakhir bagi orang benar. Di ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ayat 16, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Bapak Ibu, mari kita menghormati Tuhan. Sebab secara tidak sadar kita seringkali tidak menghargai dan menghormati Tuhan di dalam hidup ini. Salah satu contoh kecil adalah kita tidak pernah mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana hidup dan langkah-langkah kita. Dengan kita tidak melibatkan Dia, tidak mengikut sertakan Dia dalam seluruh rencana langkah-langkah hidup kita, itu berarti kita tidak menghormati Dia, kita mengabaikan Dia. Barulah setelah menemui jalan buntu dan mendapati banyak masalah, baru kita ingat Tuhan, baru kita mau berseru kepada Dia.
Bukannya menyadari kesalahan kita, tapi kita justru yang terjadi apa? Kita menyalahkan Tuhan atas kegagalan yang kita alami. Kita salahkan Tuhan. Mungkin sebagian berkata, aduh Tuhan sudah gak peduli. Tuhan itu selalu peduli. Dia sangat mengasihi kita, cuman kadang-kadang kita yang tidak peduli. Iya kan? Ada kisah di dalam Alkitab. Kalau saudara baca di Matius pasal 8, angin ribut yang diredakan. Dalam kisah itu, Yesus berada bersama dengan para murid dalam satu perahu. Tapi Yesus kan tidur. Kenapa Yesus tidur? Karena mereka tidak melibatkan Yesus dalam perjalanan itu. Iya kan? Apa yang terjadi? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Iya kan? Mereka coba untuk menyelesaikan dengan kekuatan mereka, tapi semakin mereka berusaha, mereka resiko kebinasaan itu semakin besar. Baru mereka datang kepada Yesus. Ya, mereka minta tolong. Bahkan di bagian lain, ya, di Markus atau di Lukas, mereka berkata begini, engkau tidak peduli dengan kami. Ya, ini dia saudara ya. Ya, saya akan itu menarik ya. Saya akan pastikan dulu ya. Di Markus pasal 4 ayat 35 ya. Di Markus pasalnya yang keempat, mulai dari ayat 35 nih kita lihat nih di sini ya. Dikatakan begini Bapak Ibu ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, ya kan? Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah saudara, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka bilang Tuhan tidak peduli. Bukan Tuhan tidak peduli, mereka yang tidak peduli dengan Tuhan. Harusnya ketika mereka berada dalam satu perahu bersama Yesus, jangan biarkan Yesus tidur. Maksudnya libatkan Yesus. Iya kan? Libatkan Yesus dalam perjalanan itu. Kalau saya ada di situ, saya bilang puji Tuhan, Guru bersama dengan kami. Maka Guru silakan ambil alih perjalanan ini kemana engkau mau, ya kan? Dan saya mau tidur. Harusnya mereka yang tidur, tapi ini yang terjadi, Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Tidak ada alasan yang lebih tepat selain Yesus tidak dilibatkan. Daripada nggak ada kerjaan, Yesus punya dalam hati bilang begini, mending tidur. Ya kan? Bahaya kalau Yesus tidur dalam hidupmu. Ya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Kita berencana sendiri, kita mau pakai kekuatan kita, ya kan? Kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah bertanya sama Tuhan, ya. Nanti kalau kita sudah menemui jalan buntu, ya kan, kita mendapati banyak masalah, baru kita ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Waktu kita ingat Tuhan, seperti para murid bilang, engkau tidak peduli kami binasa. Bukan Tuhan tidak peduli, engkau yang tidak peduli. Maka itu setiap hari sebelum kita beraktivitas, kita libatkan Dia. Tayangan Sahabat Galilea ini sebagai solusi. Amin. Iya kan? Ini sebagai solusi. Karena banyak orang itu suka mendengar, melihat, mendengar. Kalau baca malas. Orang Indonesia begitu. Ya kan? Daripada saudara bangun, kemudian berdoa, baca Alkitab, lalu ada buku-buku renungan begitu ya. Ya,
saudara tambah ngantuk lagi, mending begitu bangun saudara setel YouTube ya. Kalau saudara sudah aktifkan notifikasi, secara otomatis itu akan muncul di layar HP saudara, dan pada saat yang sudah ditetapkan 4.30 itu tayang, aku rindu Tuhan, aku rindu. Nah, setiap kita merindukan Tuhan toh, saudara langsung standby di situ, saudara mendengar ya, lalu saudara berdoa bersama saya ya, praktis. Amin. Iya. Jadi jangan kita abaikan Tuhan, libatkan Tuhan. Iya kan? Kita seringkali mengabaikan dan meremehkan jam-jam ibadah, jam-jam doa. Tuhan sudah berkata di dalam Keluaran pasal 35 ayat 2, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Karena merasa iri hati dan cemburu terhadap orang-orang di luar Tuhan yang seolah-olah hidupnya mujur dan penuh dengan keberuntungan, timbul kekecewaan dan ketidakpuasan di dalam diri. Lalu kita tidak lagi mau berdoa dan tidak mau lagi baca Alkitab, tidak lagi mau bersaat teduh, tidak mau turut terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 14, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ini yang mereka katakan kan? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Terhadapnya ininya besar, berarti terhadap Tuhan. Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, hari ini mari kita mendengar nasihat dari pemazmur. Ya. Pemazmur bilang begini di Mazmur 37 ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat 2, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini luar biasa ayat 4 ini. Bergembira karena Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan selalu berpihak. Kita bergembira karena Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Amin. Bergumul sendiri, berjalan sendiri. Amin. Dia selalu peduli kepada kita. Kita bergembira karena janjinya ya dan amin. Amin. Kita bergembira bukan karena keadaan loh. Bukan karena situasi. Mungkin situasi tidak baik, keadaan buruk. Tapi kita bergembira dalam keadaan itu Tuhan hadir. Dan dia selalu pegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Amin. Kita bergembira karena Tuhan mau terlibat. Tuhan kepo dengan kita. Dia memandang kepada kita. Amin. Kita bergembira karena waktu kita berseru kepada Dia, Dia menjawab. Amin. Maka ini, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow. Keinginan dan kebutuhan itu beda tipis. Kadang-kadang orang bilang Tuhan bukan memberikan apa yang kau inginkan, tapi apa yang kau butuhkan. Tapi di zaman kini keinginan dan kebutuhan itu sudah nggak bisa lagi dibedakan, ya kan? Keinginan dan kebutuhan itu udah sama. Tetapi Alkitab bilang bukan hanya kebutuhan yang Tuhan penuhi, tapi jika engkau bergembira karena Tuhan, iya kan? Dia memberikan kepadamu
apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Karena itu, milikilah rasa hormat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Jangan sampai kita memberontak kepada Tuhan karena hal itu merupakan kekejian di hadapannya. Jangan sampai kita tidak melibatkan Dia. Dengan kita tidak melibatkan Dia, kita cuek, ya kan? Kita tidak peduli dengan Dia. Bapak Ibu, mari kita hidup senantiasa menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu kebenaran, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran, itu sama artinya kita tidak menghormati Tuhan dan firman-Nya. Amin. Tuhan sangat marah terhadap orang-orang yang tidak menghormatinya. Maleakhi pasal 3 ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian yang tertulis di 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, kita libatkan Dia dalam seluruh rencana pekerjaan kita. Kita bertanya kepada Tuhan, amin. Kita bawa semua dalam doa dan katakan begini, jadilah seperti yang Kau inginkan. Karena aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Ya kan? Seperti Ayub katakan begitu kan? Maka itu mari kita taruh rencana kita dalam Tuhan. Supaya apa yang kita rencanakan semuanya sukses. Semuanya berhasil. Selamat berkarya di hari ini. Libatkan Tuhan. Jangan engkau abaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan menasihati kami supaya kami melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan hidup ini. Sebab memang kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan karena itu kami mau menghormati Engkau dengan melibatkan Engkau dalam seluruh perjalanan hidup kami. Engkau mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami di hari ini. Dan karena itu hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami menyembah. Kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Ada terobosan Tuhan kerjakan. Ada promosi yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka selalu berhasil. Tuhan bawa mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Penyertaan dan berkat Tuhan hari ini kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada